ya. Kalau bicara tentang pemberian ya, kalau kita bicara tentang membawa persembahan, memberikan yang terbaik, Allah adalah contoh yang paling sempurna. Bagaimana tidak ya, Allah memberikan anaknya yang tunggal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 bilang bahwa karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita umat manusia sehingga dia memberikan, mengaruniakan anak yang tunggal yaitu Yesus ya, untuk menyelamatkan kita. Jadi contoh paling sempurna untuk kita belajar soal memberi yang terbaik yaitu adalah Allah kita, Allah Bapa kita ya. Bukan cuma itu, kita juga bisa belajar dari Yesus ya sebagai juru selamat kita. Jika kita bicara tentang pemberian, Yesus sudah lebih dulu memberikan yang terbaik buat kita. Dia memberikan nyawanya untuk tebusan kita, untuk supaya kita semua yang ada di tempat ini, kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Apa yang membuat Allah dan Yesus bisa memberikan yang terbaik, membawakan korban yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk kita? Jawabannya cuma satu, karena kasih. Sama-sama bilang kasih. Ya, kasih memampukan atau kasih membuat ya, kasih membuat Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus memberikan yang terbaik, rela memberikan yang terbaik untuk kita semua. Di pagi hari ini juga saya percaya bahwa kita di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, kita punya kasih itu. Sama-sama bilang sekali lagi, kasih. Kasih kita kepada Yesus, kasih kita kepada Allah akan memampukan kita untuk kita bisa memberikan persembahan. Dalam hal ini persembahan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Kita bisa akan memberikan persembahan karena kita betul-betul mengasihi Tuhan. Kita akan bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah lebih dulu menerima kasih itu. Karena itu ketika kita memberikan persembahan, yes, itu tidak bisa balas semua kebaikan Bapa. Yes, itu tidak bisa balas semua kebaikan Tuhan Yesus. Tetapi itu adalah ekspresi kita atau respon kita terhadap kebaikan Tuhan. Sebagai bentuk kita menyadari kita nggak bisa balas, kita nggak bisa ganti darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Tetapi kita bisa merespon itu, menunjukkan kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kasih adalah kata kerja ya. Kalau kata kerja berarti perlu tindakan. Dan ketika kita memberikan persembahan, kita percaya bahwa kita mengasihi dan kita perlu tindakan, yaitu kita memberikan persembahan. Mazmur 50 ayat 23 bilang begini, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, ia memuliakan Bapa. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Firman Tuhan bilang ketika kita membawa korban persembahan kita membawa persembahan kita, itu artinya kita menghormati Allah. Dengan kata lain, kita juga mengasihi Tuhan. Nah, di dalam setiap persembahan atau setiap korban yang kita bawa selalu ada yang namanya pengorbanan. Kita belajar sedikit ya. Tuhan Yesus ketika dia mengorbankan diri, memberikan persembahan, dia pasti berkorban. Allah Bapa ketika dia memberikan sesuatu, memberikan persembahan kepada kita, memberikan korban buat kita yaitu Yesus Kristus, dia juga mengalami pengorbanan. Jadi semua persembahan, semua korban yang kita bawa selalu ada yang namanya pengorbanan. Allah Bapa mengorbankan anaknya, Yesus mengorbankan dirinya sendiri. Dan kita di pagi hari ini pertanyaan, apa yang kita bisa korbankan untuk Tuhan? Selalu sakit, tidak ada korban, tidak ada pengorbanan yang ketika kita memberikan kita akan rasa biasa-biasa aja. Tidak ada sakit, pasti ada sakit. Ketika kita membawa persembahan, mungkin kita harus menghemat sedikit. Ya, mungkin kita harus menahan diri untuk tidak beli pakaian yang kita sudah masukkan ke keranjang toko online. Kita mungkin akan berkorban, mungkin kita harus menahan sedikit ya uang jajan anak-anak kita. Selalu sakit kalau dilihat dengan mata jasmani kita. Tetapi kalau kita lihat dengan mata iman kita, kita yakin di situ ada berkat-berkat Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi apa yang hari ini engkau korbankan pasti akan selalu sakit. Harus ada korban-korban perasaan, harus hemat, harus begini, harus mengatur sedemikian rupa. Tetapi selalu ada sukacita sama seperti Kristus ya. Dia berkorban sakit menurut kita. Tetapi di balik itu ada sukacita besar karena ada berkat keselamatan yang Tuhan beri.